Untuk bahan utamanya yaitu sebanyak 450 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan 1 saset aja kaldu ayam, tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh dan juga penyedap rasa. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi sebanyak 50 gram tepung terigu, bebas ya mau pakai pro sedang ataupun pro yang rendah. Kemudian selanjutnya di sini sudah aku siapkan juga air panas atau air mendidih. Lalu kita tuangkan aja. Untuk penggunaan air panas sebanyak 450 ml. Kemudian untuk semua bahannya ini akan kita aduk merata. Nah, ini sisa air panasnya sedikit akan aku tuangkan semuanya. Jadi sebenarnya untuk penggunaan air panasnya itu tergantung kelembapan tepung masing-masing. Nah, ini aku aduk merata kembali. Kalau adonannya udah terasa berat, kalian boleh aduk menggunakan tangan. Jangan lupa ya, cuci tangan terlebih dahulu atau bisa menggunakan sarung tangan. Oke guys, ini langsung aja kita aduk dan kita akan uleni sampai kalis atau sampai nggak menempel di tangan lagi. Kira-kira adonannya udah kalis, cukup seperti ini aja ya guys. Kemudian lanjut akan kita bentuk. Di sini sudah aku siapkan talenan, kemudian kita taburi pakai tepung tapioka. Lalu kita ambil secukupnya aja adonan, kemudian kita akan gilingkan atau dipipihkan seperti ini guys. Bisa diperhatikan pada video. Kemudian selanjutnya ini akan kita potong-potong aja, jadi supaya lebih simpel kita potong-potong aja ya guys. Kalau misalnya ada bentuk yang kurang rapi, jadi bisa kalian rapikan aja. Nah seperti ini guys. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis dan sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah adonan tepung tapioka yang sudah kita bentuk. Jadinya itu banyak banget guys. Hanya dari 450 gram tepung tapioka jadi sebanyak ini. Untuk disimpan di kulkas atau di frozen, ini bisa kalian kemas menggunakan tin wall dan aku pakai kemasan 500 ml. Kemudian bisa kalian tambahkan juga saus. Dan untuk kemasan yang satu ini cocok banget dijadikan ide jualan frozen, bisa dijual seharga Rp8.000 seperti ini. Kemudian lanjut kita akan tutup. Untuk menambah harga jual bisa kalian tambahkan stiker thank you atau stiker yang kalian bikin sendiri seperti yang aku pakai. Aku mau goreng sebagian ya guys, karena mau aku kemas di harga 2000-an dan ini akan aku goreng sebagian. Kita masukkan aja untuk adonan tepung tapiokanya, dan ini minyaknya itu jangan menunggu panas ya guys, agar nanti hasilnya itu cantik dan juga nggak meletup-letup. Kemudian ini kita akan aduk merata supaya matang sempurna dan gak gosong. Kalau dirasa cemilannya ini udah mengeras ataupun sudah kokoh, angkat dan tiriskan. Jadi nggak perlu menunggu berubah warna menjadi kecoklatan ya guys. Cukup seperti ini aja, kemudian kita akan angkat. Kita goreng yang lainnya sampai selesai. Nah, inilah hasilnya guys. Setelah aku goreng, ini tadi aku goreng sebanyak 2 kemasan. Untuk di harga 2000 bisa kalian kemas menggunakan cup yang kecil seperti ini. Jangan lupa bisa kalian tambahkan saus, dan ini aku pakai saus pedas ya guys. Nah seperti ini guys. Yuk kita langsung aja icip-icip dan cek gimana rasanya. Ini itu benar-benar enak banget, gak keras sama sekali, kenyal, kemudian gurihnya juga dapat, ditambah dengan saus cocolan dijamin makin mantap.
Gimana guys, untuk cara bikinnya gampang, kemudian rasanya juga enak, sangat cocok dijadikan ide jualan kantin sekolah atau bisa dijual secara online dari rumah. Untuk harga jual silahkan aja disesuaikan dengan harga modal dan bahan di daerah kalian masing-masing. Kukusan di sini sudah aku siapkan juga singkong kurang lebih 500 gram. Sudah aku cuci dengan bersih dan juga sudah aku potong. Selanjutnya ini akan aku kukus. Kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sampai matang. Kira-kira sudah 20 menit berlalu dan sudah aku cek juga singkongnya udah matang. Kemudian ini akan kita angkat dan pindahkan ke mangkuk. Setelah singkong kita pindahkan ke mangkuk, ini langsung aja kita haluskan ya guys, karena di sini aku pakai singkong kristal. Jadi cukup menghaluskan menggunakan sendok garpu. Jangan lupa bagian sumbunya kita buang ya, jadi kita haluskan seperti ini. Oke, cukup aja. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu sebanyak 2 sendok makan margarin. Untuk margarin bebas ya, mau pakai merek apa aja. Kemudian selanjutnya adalah tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Setelah itu tambahkan tepung tapioka sebanyak 5 atau sampai 6 sendok makan, tergantung kelembapan tepung masing-masing ya guys. Jadi paling banyak 6 sendok makan. Kemudian sejumput aja garam. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Dan untuk santan di sini aku gantikan menggunakan susu cair sebanyak 100 ml. Kemudian untuk semua bahan ini akan kita haluskan agar tercampur rata. Kalau adonannya udah terasa berat dan susah untuk dicampur menggunakan sendok, jadi kita akan aduk aja menggunakan tangan ya. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu atau bisa juga menggunakan sarung tangan. Kemudian kita akan aduk sampai adonannya ini tercampur rata dan juga kalis. Nah, kira-kira adonannya udah kalis ya guys. Kemudian lanjut kita akan bulatkan. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita akan bulatkan seperti pada umumnya kita membuat cilok. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Kalau adonannya sudah selesai kita bulatkan semuanya, kemudian lanjut kita akan goreng. Di sini sudah aku siapkan teflon, kemudian aku tuangkan minyak sayur. Untuk minyak sayurnya itu memang agak banyak ya guys. Kemudian setelah minyaknya panas, kita masukkan singkong yang tadi sudah kita bentuk. Setelah bola-bola singkong kita masukkan semuanya ke teflon, kemudian kita goreng menggunakan api cenderung sedang. Tunggu adonannya ini kokoh, lanjut kita akan bolak-balik agar matang, merata dan gak gosong. Nah, kalau warnanya udah sedikit kekuningan, itu langsung aja kita angkat ya guys. Jadi nggak usah terlalu coklat banget, cukup agak kekuningan aja. Ini langsung aja kita angkat kemudian tiriskan. Jadi seperti ini aja ya guys untuk tampilan udah matangnya. Lalu pindahkan ke piring saji. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan mika yang kecil. Satu mikanya itu kita isi 3-4 pieces. Kalau mau dijual lebih murah itu bisa diisi 4 ya. Nah
seperti ini guys. Kalau mau dijual di harga agak mahal yaitu Rp8.000, kalian bisa menggunakan mika yang agak gede. Nah seperti ini aku taruh aja di mika yang kecil karena mau dijual di harga 2.000-an aja. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian untuk selanjutnya bisa kalian tambahkan glaze. Di sini aku pakai yang rasa strawberry. Jadi mau aku tambahkan 2 rasa ya. Dan untuk sebagian lagi aku tambahkan dark cocoa. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana untuk tampilannya? Menarik. Kemudian supaya lebih cantik lagi, aku tambahkan juga parutan keju dan meses. Untuk toppingnya sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing atau sesuai dengan permintaan pembeli. Nah inilah hasilnya setelah kita kasih glaze dan juga topping. Gimana guys untuk tampilannya? Ini benar-benar cantik dan juga menarik. Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis sudah jadi cemilan secantik dan seenak ini. Untuk rasanya boleh dicoba ya. Ini benar-benar enak banget karena tadi aku pakai singkong kristal. Jadi rasanya itu benar-benar lembut. Kemudian susunya juga berasa, apalagi ditambah topping. Ini benar-benar pas. Jadi nggak manis banget karena memang di adonan singkong tadi hanya aku tambahkan 1 sendok makan aja gula pasir. Pokoknya cemilan yang lagi viral ini patut kalian coba di rumah. Sangat cocok dijadikan sajian bersama keluarga tercinta dan sangat cocok juga untuk ide jualan. Permikanya bisa dijual di harga 2.000 atau bisa disesuaikan aja dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Untuk bahan utamanya yaitu tahu putih dan di sini tahunya aku memakai yang ukuran besar ya, sebanyak 6 kotak. Kalau tahunya itu ukuran kecil bisa gunakan 10 sampai 12 kotak ya guys. Kemudian tahunya ini akan kita lumatkan. Untuk teksturnya jangan terlalu lembut jadi agak kasar. Bisa dilumatkan atau dihaluskan menggunakan centong nasi seperti yang aku pakai atau boleh menggunakan peralatan dapur lainnya. Nah seperti ini ya kira-kira. Kemudian tambahkan kurang lebih 3 butir telur. Kalau telurnya itu ukuran besar boleh pakai 2 butir aja ya guys. Karena aku punyanya telur yang ukuran kecil jadi aku pakai 3. Kemudian selanjutnya tambahkan kurang lebih 5 sendok makan tepung maizena. Kemudian 3 siung bawang putih segar yang dihaluskan. Lalu sudah aku siapkan juga irisan daun bawang dan juga daun seledri secukupnya aja. Tambahkan seasoning 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh kaldu ayam atau secukupnya. Jadi sambil dirasa apa yang kurang. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk merata. Kalau semua bahannya sudah tercampur rata, selanjutnya ini akan langsung kita goreng. Dan sudah aku siapkan juga penggorengan dengan secukupnya aja minyak sayur. Supaya hasilnya itu berkulit dan juga crispy, jadi minyaknya ini harus tunggu sampai benar-benar panas. Dijamin hasilnya nanti berkulit. Untuk kulitnya itu nggak lembek ya guys, jadi keras dan juga crunchy kayak gitu. Nah seperti ini untuk bentuknya. Untuk bentuknya itu sebenarnya sesuai selera aja, karena mau dijual dengan harga 500, jadi bentuknya agak kita kecilin sedikit. Oke, kita lanjut goreng ya, dan goreng menggunakan api cenderung sedang. Jangan lupa ya, kalau adonannya sudah kokoh barulah bisa dibolak-balik. Jadi seperti ini ya guys, bisa diperhatikan pada video. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Nah, kira-kira untuk warnanya sudah agak kecoklatan. Ini kita tunggu lagi sampai benar-benar kering. Kalau sudah terlihat crunchy, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, lakukan hal yang sama ya sampai selesai.
Nah, inilah hasilnya guys, sudah matang dan satu resep itu bisa menghasilkan 80 pieces. Ini sebagian sudah dicomot sama anak-anak karena rasanya itu enak, jadi mereka nggak sabaran. Nah, untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan styrofoam. Untuk ukuran per pieces itu menurut aku nggak terlalu kecil juga guys, jadi sangat cocok banget dijual Rp500 atau sampai Rp1.000. Kalau menggunakan styrofoam seperti ini, aku isi sebanyak 12 pieces. Jadi bisa dijual dengan harga 6.000 atau 7.000 ya, include sama harga styrofoamnya. Atau bisa juga digunakan kemasan lain seperti plastik atau kertas minyak. Menurut aku untungnya udah banyak banget karena dari bahan yang sangat ekonomis dan pada saat menggoreng enggak banyak menyerap minyak ya guys. Nah, seperti ini jangan lupa tambahkan dengan saus cabai atau saus tomat. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, crunchy di luar dan juga lembut di dalam. Cemilan yang satu ini sangat cocok banget untuk ide jualan atau untuk cemilan sehari-hari di rumah menemani waktu santai bersama keluarga tercinta. Udah dari bahan ekonomis, bikinnya juga gampang banget dengan rasa yang enak dijamin laris manis. Oke baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin cemilan yang murah meriah dan enak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu videoku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya, terima kasih, bye.